kita kok punya dua-dua itu gimana tuh irisan tabrakannya dalam pekerjaan sehari-hari gimana? Betul. Ya tadi saya katakan Om Irsan. Om Kabul. Nggak bingung. Cuma takut aja. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Halo teman sipil. Hai teman sipil. Bahagia banget sih. Teman sipil ketemu kembali di podcast ASN 17+ ya. Teman sipil sering nggak dengar kata sinkronisasi, koordinasi dan apa itu yang pakai sasi? Harmonisasi. Sering kan? Kalau menurut gua sih agak aneh gitu. Itu kata-kata simpel tapi langitan susah ngomongnya. Sampai di Indonesia itu dibuat satu organisasi yang besar tingkat kementerian untuk mengkoordinasi ya. Padahal koordinasi menurut gua sih simpel. Koordinasi ya mengumpulkan ini lah. Tapi koordinasi yang kelihatannya mudah tapi susah. Susah itu karena tidak dilaksanakan. Menurut gua sih. Nah, teman sipil kita kedatangan tamu nih, seorang yang tukang koordinasi. tukang. Apa namanya? Ya tukang lah, tukang. Pakar koordinasi di tingkat kementerian. Siapa dia? Silakan kenali sendiri. Mas. Biasa mengkoordinasi. Iya kan? Halo teman-teman sipil, nama saya Ferry Ferdiansah. Saya adalah Kepala Bagian Persidangan DJSN di Kemenko PMK. Oke. Memang sehari-harinya Kemenko itu apa? Biar teman sipil juga tahu. Kemenko itu adalah Kementerian Koordinator. Koordinator ya. Berarti nggak salah kita kan? Ya. Jadi kalau di Indonesia itu Menko ada 4. Oke. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan (PMK) tempat saya bekerja. Oke. Kementerian Koordinator Perekonomian. Oke. Kedua. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Oke. Dan yang terakhir Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Itu yang sering saya dengar. Yang terakhir yang saya dengar. Sering diliput soalnya. Lah terus ngapain kerjanya sih? Ya, jadi Menko itu bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan. Iya, oke. Benar. Terutama kalau di Menko PMK melakukan KSP, koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan. Oh, bukan KSP yang itu ya? Bukan. Jangan sebut nama ya. Enggak, aku tanya itu. Iya, ini dulu sebut. Sensitif. Oke, iya. Jadi menyelenggarakan KSP, terutama urusan pemerintahan terkait PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kalau PMK, bayangan saya nih, isinya itu terkait koordinasi untuk hajat hidup orang banyak, bener nggak sih? Betul. Dan itu kementeriannya apa gitu, Om Ferry? Di bawah koordinasi Kemenko PMK itu? Iya, di bawah koordinasi Kemenko PMK ada kementerian-kementerian besar yang memang terkait dengan basic needs, kebutuhan dasar. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada juga Kementerian Sosial. Kesehatan? Ada juga Kementerian Kesehatan. Lalu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan lain sebagainya. Saya juga ada namanya ya, sebelum PMK dulu juga sudah Kemenko. Dulu namanya Kemenko Kesra. Kesejahteraan Rakyat. Jadi dulu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jadi kenapa namanya diganti? Kalau Kemenko Kesra itu adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu kesejahteraan rakyat. Selain mengawal politik hukum keamanannya, menjaga perekonomiannya, dan tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Saya Kabul. Kelihatannya kita bicara dengan kapak hotel. Organisasi. Oke. Kalau sebelumnya mungkin pendekatannya tujuan, tapi sekarang dirubah. Karena kita tagline-nya kerja, pendekatan proses. Jadi untuk menuju kesejahteraan rakyat itu melalui pembangunan manusia dan kebudayaannya. Jangan gampang ngomong kerja. Pikniknya kapan? Jangan sampai gini loh. Tapi piknik sama itu juga beliau ikut koordinasi juga ya. Kalau hari libur. Kembali ke intinya tadi ya. Koordinasi, sinkronisasi sama apa tadi? Pengendalian kebijakan.
menurut gua sih cemen banget. Artinya gini, lo menteri di tingkat kementerian masing-masing di bawah PMK itu misal, itu kan sudah ada koordinasi juga. Di sini ada koordinasi juga. Lah kenapa mesti dikoordinasikan dengan yang besar? Emang seberapa penting sih koordinasi? Kan mereka sudah melakukan. Misalnya gua punya asumsi Om Ferry. Ketika Kementerian A itu melakukan tusinya dengan baik, Betul. ya udah. Terus Tercapai. yang Kementerian B melakukan tusinya baik, ya sudah. Artinya Pak Aris mau bilang nih kementerian-kementerian ini tidak berfungsi dengan baik. Bukan itu. Maksudnya Maka kita butuh sebuah Kemenko. Artinya kalau mau koordinasi ya lintas KL-nya itu aja ya. Make sense sih. Harus ada yang di atasnya itu Menko itu. ini asumsi ya. Wah, Gue mengenali. analoginya gini. Iya, oke. Ketika lu bangun rumah, Oke. ya kan? Karena ada tukang batunya, ada tukang kayunya, ya tahu Ferry. Nah, semua ini sudah tergambarkan dalam gambar desainnya. Tapi kan ada mandor. Lah iya. Ini mandor ini juga sih. Apakah Kemenko itu dalam analoginya seperti itu? Apakah seperti itu, Pak? Ya, jadi Kemenko bisa dikatakan untuk di Indonesia sangat berperan. Oke. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita tahu sebagai contoh, setiap kementerian tentu punya perspektif dan pendapatnya tersendiri terhadap suatu isu. Ini kok yang bintang tamu dari negara lain kan? Ngomongnya serius banget sih. Ini biasa serius. Iya. Kayak gua dengerin rapat gitu. Karena biasa di depan kamera sendiri. Biasa zoom meeting berkali-kali gitu. Ya, ini kamera asli nih. Jadi kena Zoom Star Syndrome. Ya, zoom star syndrome. Iya. Karena kita latihan ada kamera, kita bergerak. Oke, Tapi siap. pada prinsipnya, sebagai contoh ketika menentukan iuran jaminan kesehatan, Oke, ya. Jadi rumahnya ada. hajat hidup orang banyak. Tentu Kementerian Kesehatan punya perhitungan tersendiri tentang besaran iuran yang layak. Oke. Kementerian Keuangan juga punya pendapat sendiri dan punya perhitungan sendiri tentang besaran iuran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, terkadang ada perbedaan pendapat antar kementerian. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa iuran itu cukup 22.000. Oke. Di saat yang bersamaan Kementerian Kesehatan berpendapat bahwa besaran iuran yang sesuai nilai keekonomian yang dihitung oleh tim mereka itu mengatakan sekitar 40.000. Oke, ada Nah, game ya. Di sini ada gap, ada perbedaan pendapat antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Nah, perbedaan ataupun gap itu wajar karena setiap kementerian punya perspektif masing-masing. Nah, di sini peran Sampai di situ dulu ya. Iya. Sorry, aku banyak potong ya, Bro. Iya. Ada gap. Katakanlah Kementerian Keuangan 22.000. Iya. Terus kemudian kesehatan 40.000 sekian. Sebagai ekonom nih. Loh, kok iya lu nih. Tiba-tiba belok. Oke. Kok bisa kayak gitu? Artinya kan rumus-rumus apa ya? Formulasi itu kan seharusnya sama cara menghitungnya. Kenapa ini berbeda antara katakanlah Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan? Harusnya sama nih. Lu bikin gua mikir lo ya. Ya enggak, ini Oke, kan oke. lu ahlinya. Ya, tapi gini, kalau saya melihatnya gini. Seperti yang kata Mas Ferry tadi, masing-masing punya perspektif dan mungkin membangun asumsinya berbeda. Contohnya gini, nih tolong koreksi saya ya teman-teman Kemenkes. Kemenkes mungkin lihat ya, kenapa sampai di angka 40. Dengan angka 40 itulah nanti lembaga penyelenggara yang mungkin bisa secara ekonominya itu tidak nombok lah gitu ya dalam membiayai klaim-klaim kesehatan dari peserta jaminan kesehatan nasional. Sementara Kementerian Keuangan sendiri, Kemenko itu kan sudut pandangnya fiskal ya, kesinambungan fiskalnya sendiri. Karena Kemenko kan tidak hanya mengalokasikan anggaran hanya untuk kepentingan Kesehatan dong. kesehatan nasional aja kan ada juga jaminan di bidang ketenaga kerjaan, kemudian juga bansos-bansos yang pendidikan, kuota internet segala macam. Tentu Kemenko berhitung, oke, supaya program ini bisa dibiayain berkesinambungan tanpa mengganggu fiskal Yang lain. fiskal pemerintah untuk kepentingan pembangunan yang lain di angka 25.000 kan gitu. Nah ini yang mungkin nanti kembali biar Mas Ferry jelaskan
kenapa nanti perbedaan ini dicarikan titik temunya di mana? Berarti cara menghitungnya. Iya. Oh, cara sudut pandang Pendekatannya, iya, pendekatannya. pendekatannya. Gitu. Mudeng orang Ya, ya. ya, saya jadi gini, dari sisi kan tadi koordinasi ya. Bayangan saya ini simpel aja ya. Berarti kerjanya rapat. Oh, sih itu nanti. Itu pasti. Wah, Iya. makanya gua Ya, bilang, ngumpulin nah, pasti. biar diteruskan. Nah, Nanti yang tadi itu outputnya, kayak gap gapnya itu, tadi betul. apa gitu. Bagaimana tuh Mas Ah. Ferry? Kemenko memainkan peran ya untuk tadi Betul. seimbangan dua kutub lah kalau Ya. kita mau bilang tadi ya. Jadi kita menyadari realitasnya bahwa ada perbedaan pandangan antar satu kementerian dengan kementerian lainnya. Oke. Tadi yang dibilang oleh Om Irsan itu benar. Kementerian Keuangan tentu melihat dan memproyeksi, terutama dari sisi space fiskalnya seperti apa. Tentu space fiskal. Ruang fiskal. ruang fiskalnya Ah. seperti apa. Duitnya no piro. Ya. Iya kan, duitnya no piro. Dengan unit cost sebesar itu yang mengcover banyak orang maupun ability to pay yang ada di Indonesia dan lain sebagainya, tentu Kementerian Keuangan punya pertimbangan tersendiri. Nah, Kementerian Kesehatan mungkin melihatnya dari sisi benefit package-nya yang itu bisa paket manfaat. Sekarang balik saya. Paket manfaat layanan kesehatan itu tentunya bisa menjangkau setiap orang gitu. Jadi tidak ada perbedaan paket layanan manfaat dan lain sebagainya. Jadi tadi menyambung pertanyaan Om Irsan itu, gimana Menko melihat itu? Tentu kita mengundang mereka, kementerian-kementerian kita mengundang, lalu mereka mempresentasikan, lalu setelah itu kita berdialog, kita berdiskusi. Nah, di situ kita cari titik tengah, tentu dengan mengakomodir pendapat Kemenkeu terkait ruang fiskal yang ada untuk negara saat ini sampai 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Dan Kementerian Kesehatan juga kita dengar terutama terkait basic needs, paket layanan yang setidaknya itu decent, layak bagi setiap orang. Jadi kita mempertemukan dua pandangan dan kita mencari konsensus. Dan itu kalau misalnya deadlocknya kristal gitu ya, Ya. itu apakah Kemenko mengambil keputusan gitu? Ya. Atau seperti apa? Apakah ikut angka Kemenkeu, ikut angka Kemenkes, atau Kemenko sendiri punya angka sendiri? Ya. Itu gimana tuh? Jadi kalau bisa saya jelaskan dari bawah, itu biasanya kami rapat di level teknis. Oke. Rapat di setingkat eselon 2, setingkat direktur atau setingkat asdep. Di situ kita rapat, buka-bukaan data, bertukar pandangan dan lain sebagainya. Kalau di rapat teknis tingkat eselon 2 belum bulat, kita angkat ke level eselon 1. Deeskalasi ya. Dieskalasi. Tanya tadi yang tadi, jadi koordinasi apa? Enggak, tadi saya jadi ini yang sekarang lagi ke sini. Oh, kok jadi serius? Enggak apa-apa. Tadi kan punya data ya berarti kan. Jadi mereka juga punya data. Berarti bener ya kalau ada big data ya di Menko ya. Ada. Ada ya. Ini nih. Aduh, orang itu mana? Aku yang nggak ikut-ikut. Tadi gini, ini Om Kabul tadi kan mau tanya. Oh, sebentar ya. Azan. Kita ini sebentar. Ya. Kita break sebentar, ada azan. Oke. Teman sipil, kembali ketemu ya. Tadi setelah ada break sebentar, sholat Isoma. Kayak rapat. Tadi, ya, tadi kan gini. Tadi Pak Kabul kan nanya. Rapat. Iya, realitas dari koordinasi itu apa? Rapat. Oh, ya Pak Kabul tadi kan udah ngomong, menyimpulkan. Rapat. Sampai seberapa jauh sih punya apa ya? Keputusan, bisa diambil keputusan gitu loh. Sama yang ditanyakan Pak Irsan tadi. Bisa nggak Kemenko itu punya apa ya, keputusan lah katakanlah. Gimana Mas tadi? Ya, Yang rapat tadi jawab dulu. Iya. Tadi udah dijelaskan di awal kita rapat teknis. Itu biasanya tingkat eselon 2, tingkat direktorat, lalu di situ setiap pihak mengemukakan pendapat dan datanya.
termasuk big data tadi Iya. disampaikan Oh, iya. dengan argumentasi dan metodologinya. Mas Ferry, tolong jangan diulang-ulang big data-nya. Kalau big data nggak apa-apa. Oh, iya. Itu loh, big data. Nanti kalau di level teknis belum bulat, masih tajam perbedaan antar satu pihak dengan kementerian. Kita eskalasi, Pak Irsan tadi bilang kita angkat ke level eselon 1, level dirjen dan deputi. Oke. Nah, di situ pun kita kembali lagi berunding, berdialog, berdiskusi untuk mencapai konsensus. Nah, banyak perbedaan-perbedaan itu selesai di level eselon 1, Oke. di level dirjen ataupun deputi. Tapi ada juga itu tidak selesai di level eselon 1. Kalau itu terjadi, kita eskalasi kembali, kita angkat ke level menteri. Jadi nanti jatuhnya rapat tingkat menteri, RTM. Ya, di situ sudah antar menteri dan menteri yang bicara, gitu. Nah, sangat banyak selesai di level RTM. Oke. Tapi ada juga yang tidak selesai. Nah, itu Karena ada perbedaan pendapat dan satu pihak masih mempertahankan argumentasinya, itu kita angkat lagi ke level Wapres. Oh, Wapres. Ya, kita rapat di Wapres, menteri-menteri dipanggil, termasuk dengan Menko-nya, kita rapat di Wapres. Nah, nanti di Wapres kalau memang masih ada dispute dan lain sebagainya, apalagi ini sifatnya yang strategik ya, strategik makro besar, berdampak terhadap orang banyak, itu bisa pula diangkat ke pleno. Pleno itu siapa? Rapat kabinet. Orang Gitu, kabinet dipimpin ya. oleh Pak Sidang. Presiden. Oke. itu yang rapimtas itu. Iya. Sidang pleno. Gitu. Nanti Presiden memberikan direktifnya. Kalau sudah itu berarti sudah tidak ada lagi, nggak mungkin diangkat ke Mana lagi? level, nggak ada level misalnya PBB atau apa nggak. Jadi cukup. Jadi selesai di pleno kabinet ya. Iya. Yo, tapi kan jalannya itu panjang. Jalannya panjang. Jalannya panjang banget. Jadi apa? Gini Mas, saya langsung nanya to the point aja. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip kekuasaan Kemenko itu apa? Kekuasaan Kemenko. Kemenko. Ya, Ya. karena kalau dari penjelasan Om Ferry tadi, saya menyimpulkan, sorry, ini istilah saya saja, Kemenko itu kayak IO. Jadi menyelenggarakan, oh ini beda pendapat ya udah, ini loh begini ayo ketemu. Fasilitator. Fasilitator lah ya. Bahasa lu kan lebih bagus ya, fasilitator. Lu gini, kayak gini. Ya udah kita ketemu ya sini Oh, ya. kayak bisnis ya. Tapi kelamaan jadi PPK. Jasa lainnya. Oh ini ketemu kita dulu. Tapi kok nggak punya kekuasaan yang katakanlah, oke saya putuskan di sini. Ada nggak kewenangan untuk itu? Kira-kira ada nggak? Jangan sampai bisa katakanlah tadi Mas Ferry bilang yang strategis berdampak banyak, ya itu kan persepsi ya. Ya. Artinya jangan sampai hal-hal yang kecil beda pendapat sampai ke presiden juga. Lah terus presiden kan ya yang Kan nggak diurus kan. semua tadi, Pak. Ya nggak semua, tetapi ketika Kemenko itu tidak disertai dengan kewenangan untuk memutuskan, ya akan berpotensi seperti itu. Ya. Gimana Mas? Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Om Aris maupun Om Kabul, Om Irsan. Jadi kalau dibilang tidak ada kewenangan itu nggak benar, nggak sepenuhnya benar. Kalau untuk kewenangan kami punya di Kemenko untuk memutuskan, terutama ketika iya, ada iya. dispute terkait kebijakan tertentu. Oke. Hanya saja ketika itu diimplementasikan, jadi Menko itu juga nggak hanya sebagai dalam tanda kutip IO tadi yang disebutkan. Fasilitator. Fasilitator. Nesu, bro. Nesu. Jadi selain menyelenggarakan rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, Menko juga melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan. Kami turun ke daerah mengecek apakah benar implementasinya di level pelaksanaan dan di level operasional itu seperti keputusan rapat yang sudah kita sepakati. Jadi fungsi-fungsi itu tetap jalankan, fungsi pengendalian. Nah, selain itu
fungsi sebagai fasilitator itu kami juga menjalankan fungsi lainnya seperti direktif presiden. Oke. Ya, sebagai Direktif contoh presiden ini perintah presiden langsung ke Iya, kementerian betul. tertentu gitu. Oh, presiden direktif misalnya pembagian BLT minyak goreng Oh, Nah, baru. terbaru. Itu kan direktif yang harus dilaksanakan dengan cepat dan koordinasinya lintas sektor. Oke. Tentu harus dikawal oleh Menko kayak gitu bersama menteri teknisnya. Oh, Kayak gitu. Nah, selain itu keputusan rapat yang kami selenggarakan dan sudah diketok konsensus antar menteri tadi terkait kewenangan itu nanti Pak Menko ataupun Bu Menko itu nanti akan melaporkan kepada presiden. Jadi kami laporkan bahwa kami menyelenggarakan RTM terkait misalnya kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan nasional dengan opsi 1, opsi 2, opsi 3 yang disepakati adalah opsi 1 dengan konsekuensi anggaran maupun dan lain sebagainya. Tentu kami melaporkan kepada presiden gitu. Jadi semua memang dalam konteks tata kelola pemerintahan dan semua adalah bawahan presiden. Tentu dari Menko melaporkan kepada presiden. Karena apa itu? S3 itu mesti serius ya. Kita ada gap ya. Kalau ada gap berarti kita minta tolong. Supaya ketemu lah. Nah, jadi kalau kayak gitu ya, kalau kita melihat struktur Jangan lupa minum dulu. struktur pembiayaan di Kemenku sendiri artinya di penganggarannya ya secara mayoritas didominasi oleh kebutuhan untuk tadi ya koordinasi tadi ya. Betul. Sama Monef ya. Monef. Monef seperti itu ya. Nah kalau gitu saya kan melihatnya kita punya 4 nih Kemenku ya. Ini kan gede-gede ya. Betul. Gede-gede anggarannya juga menurut saya cukup signifikan ini per tahun. Kira-kira nih kalau menurut Mas Ferry. Emang kerja di mana? Kok tahu anggarannya besar? Enggak kan tadi memprediksi. Oh ya prediksi, iya. Kalau orang belajar ekonomi itu biasa. Oh Proyeksi, prediksi. iya. Prognosis. Kalau salah kita bilang asumsinya perlu diperbaiki. Iya. Asumsinya bergerak. Sakarmu. Itu yang namanya belajar ekonomi. Iya. Nggak ada salahnya. Iya, betul. Kalau salah asumsinya yang bergerak. Gitu. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Mas Ferry sendiri ya yang sudah lama ya di Kemenku, apa ya istilahnya anggaran yang dikasih ke Kemenku itu dengan manfaat kehadiran Kemenku lah itu kira-kira signifikan nggak ya? Bisa diukur nggak kira-kira itu? Ya. Kalau sampai nanti kita bilangnya ke Kemenku aja biar kerjanya jalan-jalan. Iya. Iya tadi kan satu kan kesimpulan. Kerjanya mau rupa. Terus tadi ada monefnya. Amirsan nggak sampai ke detik. Kalau kita itu koordinasi terus memantau kan evaluasi ya langsung perjalanan dinas. Ya, iya. Pikiran gue seperti itu juga gitu. Ya. Terkait itu kalau dibilang signifikan perlu. Peran Menko itu di Indonesia masih diperlukan karena sebenarnya koordinasi itu mudah diucapkan. Ya, itu. Tapi pelaksanaannya sangat sulit. Oh. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu mohon maaf Bapak Ibu. Om lihat. Ini kayak di Kalau kita lihat di lingkup terkecil aja, di lingkup perumahan kita, itu ada ketua kelasnya, ada RT. Bayangkan kalau tidak ada RT-nya, setiap orang berpendapat dan lain sebagainya. Nah, Menko dengan anggaran yang diberikan, itu berkontribusi signifikan dalam istilah kerennya the bottlenecking kebijakan. Jadi ada kebijakan yang mampet kose gitu. Ya, bottlenecking. Traffic jam. Betul. The bottlenecking kebijakan, terutama kebijakan yang tidak berjalan atau mampet atau tersendat karena ada perbedaan tadi yang saya sampaikan, ada perbedaan pendapat. Koordinasi mudah diucapkan, kenyataannya sangat sulit. Seperti itu. Belum lagi kalau kita tahu dalam teori-teori literatur ada yang namanya silo mentality. Mentalitas silo. Itu artinya bias organisasi atau personal yang tidak ingin membagi informasi untuk temannya.
Oh, ataupun gitu ya? divisi lainnya ataupun unit lainnya. Iya. Saya punya rahasia informasi penting, Hmm. saya sendiri Coupling-coupling aja. gitu lah ya. Saya nggak mau share ke Om Aris, Om Kabul ataupun Om Irsan. Nah, selain silo mentality tadi, hambatan koordinasi lainnya adalah ketika kita berkoordinasi, setiap hubungan itu didasarkan oleh insentif dan disinsentif. Wah, ini Bisa menarik. dibayangkan. Menarik. Bisa dibayangkan. Insentif. Bisa menarik. dibayangkan kalau penyelenggaraan pemerintahan didasarkan oleh insentif dan disinsentif dan tidak ada menko-nya. Saya bisa mengatakan, oke, saya menurunkan Mas, ya, insentif dan disinsentif. Bokso terangnya itu apa gitu ya? Karena kan mungkin teman sipil juga banyak tahu disinsentif itu apa, Iya. insentif apa. Kalau insentif tahu, ya. kan? Iya. Nih Pak Kabul, Iya. makasih. Ya. Nah kalau disinsentif itu apa? Ya apa sih bahasa terangnya itu? Iya. Kalau insentif kan berarti kalau bahasa kasarnya, Nah. kalau saya ikut pilihan A, saya dapat apa? Oke, siap. Kalau saya mengambil keputusan A, saya rugi apa? Ah, jadi untuk rugi gitu Iya. ya, untuk rugi Iya. setiap sektor Iya, gitu iya. ya. Tapi kan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan, itu tidak bisa didasarkan insentif disinsentif. Karena kita kan bekerja semua untuk kepentingan publik. Nah, di situ peran Menko untuk merekatkan perbedaan pendapat tadi dan mencari konsensus. Jadi at the end keputusan yang dihasilkan kesepakatan rapatnya itu bisa diterima semua pihak. Gitu. Oh, Kan kita oke. juga bukan perusahaan swasta. Gitu. Oke, kalau gitu itu menarik ya. Kalau itu kan kita dibagi 4 kementerian, 4 kemenko ya. Artinya kementerian, lembaga di Indonesia dengan tugas fungsinya masing-masing untuk menjalankan pembangunan itu di klaster jadi 4 rumpun. Betul. Nah, bagaimana mengharmonisasikan keempat rumpun tadi biar sampai pada tujuan Nasional. sederhananya? Kok sih terus lanjutkan, aku ada pertanyaan menarik tadi. Aku jadi lupa. Oh iya. maaf bro. Artinya mengharmonisasikan, simpelnya kita nggak usah sampai ke rencana pembangunan nasional atau yang besar ya, ke janji presiden misalnya kan. Nah kan ya kita lihat di media ya, kemarin bapak kita kan marah-marah tuh Iya. beberapa menteri ya, Ya. mungkin karena itu tadi ya ada debottleneckingnya kurang efektif berjalan. Nah maksud saya seandainya tadi melibatkan berapa rukun, nah ini yang mengkoordinasinya siapa lagi? Nah, itu sebenarnya yang gua mau tanyakan. Ini Kemenko A, Kemenko B, geger sendiri-sendiri nih. Dia mengharmonisasi siapa? Mau nggak mau harus presiden. Apakah memang harus seperti itu? Ya. Ada nggak mekanisme untuk Iya. mereka ini forumnya lah? Gitu. Pertanyaan bagus terkait hal tersebut. Tentu kami punya forum Kemenko, lintas Oh, Menko. oke. Jadi Oh, ada forumnya. ada juga 4 membernya tadi. ada juga isu yang sifatnya cross cutting isu. Oke. Jadi sebagai contoh, isu ketenagakerjaan itu di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Kementerian ya. Ketenagakerjaan. Tapi ketenagakerjaan juga terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Oke. Meskipun tidak di bawah koordinasi kami, PMK. tapi tidak sekaku itu. Jadi penyelenggaraan pemerintah kami juga bisa mengundang Kemnaker dan maupun Menko Perekonomian. Jadi nanti rapatnya bareng dengan Kemenko Ada Perekonomian. forumnya gitu ya? Iya, bareng Oh, dengan kami iya, mengundang iya. Kemenko Perekonomian, mengundang Kemnaker, mengundang kementerian lain dan dengan Menko PMK. Nah, di situ. Jadi tidak letterlek kaku. Kalau di bawah koordinasi Menko ini kalian tidak boleh mengundang. Oke. Jadi di situ lebih cair. Jadi agility-nya tetap jalan penyelenggaraan pemerintahan. Karena kalau bisa dibayangkan kalau memang Iya, itu iya, iya. itu sangat tidak efektif. Ya gua berdoa sih. Ini sebenarnya Apa. yang pernah saya dengar nih Ah, ah. mirip RSPP ya. Bisa sistem perencanaan dan penganggaran. Ya. Ya udah nanti kita bahas tema berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya ini yang menarik Om Ferry. Ketika tadi cross cutting segala macam, saya kepikiran di negara lain ada nggak best practice yang punya Kemenko juga Iya. itu di dunia ini gitu. Jangan-jangan kita aja. Jangan-jangan kita aja ternyata karena apa karakter orang Indonesia susah berkoordinasi gitu. Iya. Kalau nggak diketok. Halo. Iya. Kebetulan kalau di luar negeri memang tidak seperti kita yang Oke. melembaga.
dan itu ada unit sendiri. Tapi kalau di Australia sebagai contoh itu yang berfungsi melakukan koordinasi sinkronisasi pengendalian adalah Deputy Prime Minister Office. Jadi ada Prime Minister, ada Deputy Prime Minister. Ya. Yang agak dekat dengan kita Singapura. Singapura tuh ada yang namanya Menteri Senior. Jadi bisa dikatakan Menko itu Menteri Senior. Dan jumlahnya juga lebih dari satu di Singapura. Iya. Dan Dan sedikit sedikit. ada gitu ya. Ada. Cuman Ya. namanya aja lah. Namanya. Jaktong. Fungsinya mirip-mirip dengan Menko. Kayak gitu. Oke. Cuma memang kita dengan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas. Kalau di luar negeri mungkin hanya 10 sampai 15 kementerian. Tapi kita lebih dari 30 seperti itu. Memang urusannya banyak kayak gitu. Dan itu wajar saja. Oke. Jadi Memang memang urus saja hidup itu ya. Betul. berarti memang berguna ya. Orang rupa rapatnya ya. Apalagi kayak kondisi sekarang nih yang baru-baru nih. Termasuk ngurusin ini ya mau libur panjang Betul. itu juga jadi bagian tusinya teman-teman di PMK ya. Betul. Karena itu tadi ya, lintas ya. Kita sektor terkait misalnya mudik. Ya. Kayak itu mudik, ada mudik bersama dan lain sebagainya. Tentu itu perpindahan jutaan manusia Iya. dari Jabodetabek sebagai contoh ke Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun ke daerah ataupun ke Sumatera. Gitu. Udah berapa lama kerja di Kemenko PMK? Saya sudah lebih dari 10 tahun, 12 tahun sekitar 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Lama ya. Iya. Oke, dibanding kita. Kita nggak lama. Enggak lama. Cuman pertanyaan saya berikutnya gini nih Om Ferry. Kan kalau yang Om Ferry jelaskan tadi itu udah menurut saya sudah ideal banget lah. Kita memang membutuhkan itu, saya sepakat. Membutuhkan untuk mengkoordinir rumpun-rumpun kementerian yang satu area pembangunannya ya. Gitu. Tapi kan kita mengenal juga ada KSP. Ya. Tapi ini KSP bukan tadi Koordinasi, sinkronisasi sinkronisasi. dan pengendalian, tapi kantor staf presiden. Betul. Nah, kalau tadi- rasa kenyang diri toh, Bro. Hati-hati lu, Bro. kan ini kita sedang bicara best practice. Oh iya. Kayak tadi kan best practice-nya kalau di luar itu ada kantor tadi kan. Betul. Prime Minister Office itu kan KSP ya. Iya. Kalau cuman kita kan karena presidensial presiden. Nah, tapi mereka punya Prime Minister Office tapi nggak ada Kemenko-nya. Betul. Di Singapura punya Betul. Menteri Senior kan nggak ada itunya. Nah, kita kok punya dua-dua itu gimana tuh irisan tabrakannya dalam pekerjaan sehari-hari gimana? Betul. Ya tadi saya katakan Om Bingung Irsan, Om Bintang Irsan. Om Kabul. Enggak bingung, enggak bingung. Nggak Cuma bingung. takut aja. Hati-hati. Iya. Wah, udah jago banget. Jadi gini, Menko itu melakukan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan. KSP juga tugasnya mirip-mirip. Tapi KSP itu kantor staf presiden itu lebih spesifik. Dia mengawal janji presiden ataupun program prioritas nasional. Ya, sebagai contoh program prioritas nasional terkait IKN. Oh iya. Ya, ibu kota negara. negara gitu. Jadi memang KSP di situ mengawal IKN juga sebagai leading sektor mengawal IKN sebagai contoh. Dan tentunya itu sifatnya cross cutting isu dan itu melibatkan beberapa Menko kayak gitu. Oh, justru Dan melibatkan beberapa Menko. iya, dan beberapa kementerian. Ya, tentu pemindahan ibu kota kan terkait politik hukum keamanannya, kesejahteraan rakyatnya, terkait perekonomiannya Dan itu dan dianggap sebagainya. para Kemenko ini nggak bisa ya menyelesaikannya ya. Melakukan peran itu ya. Bukan Sampai kita butuh sebuah office sendiri. bukan tidak bisa. Pancing banget. Jadi bukan tidak bisa, tapi lebih kepada saling melengkapi. Oh iya, pinter juga. Tapi itu ya tadi PM Kemenko Iya. bottlenecking, Iya. KSP juga sama ada bottlenecking juga. Iya. Tapi itu para Kemenko. Iya. Nah, ini kalau misal ini ada forumnya antar Kemenko tadi, terus ditambahin lagi ada KSP. Dalam tanda kutip yang paling berkuasa menentukan sebuah keputusan atau kebijakan di situ siapa? Jangan bilang ke presiden loh. Nah, nanti sidik-sidik presiden. Nah, itu gimana?
Kalau dikatakan siapa yang paling berkuasa tentu presiden kayak gitu. Tapi ketika di forum rapat tentu semua sama, Punya kedudukannya kontribusi, ya. sama, punya kontribusi. Sebagai contoh, kami pernah rapat dengan KSP, Kantor Staf Presiden, terkait isu prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan kebudayaan. Lalu dengan KSP mengundang Menko Perekonomian, isu lain tentang master plan percepatan ekonomi dulu kayak gitu. Lalu Polhukam terkait kita tahu penanganan KPK dan lain sebagainya, penegakan hukum dengan Polri dan lain sebagainya. Jadi memang isu-isu tematik 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 tadi ya. isu-isu tematik yang dipanggil kayak gitu. Dalam arti kita berdiskusi, berdialog, rapat. Jadi tentu Menko melaporkan kepada Presiden juga secara langsung. Tapi kita juga rapat dengan KSP juga memberikan laporan kepada Presiden. Itu fungsi saling melengkapi. Kan kalau kita ingat penyelenggaraan pemerintahan itu lebih baik kita urus bareng-bareng daripada tidak ada yang ngurus kayak gitu. Tapi udah gak ngeseng ngurus ya malah ruwet. Iya toh. Iya kan karena kan kita berempat aja ini kekiran aja. Ya tapi setidaknya kan tadi meskipun kebanyakan yang ngurus mungkin tidak efektif bisa Iya, tapi bisa setidaknya juga. ada yang terselesaikan. Iya. Kalau tidak ada yang ngurus kan chaos, Pak. Betul. Iya, iya. Kan chaos. Ya jadi saya pikir memang teman-teman sipil semua kita butuh Kemenko tadi. Kenapa kita butuh Kemenko? Kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa kita ini masyarakat Indonesia memang masyarakat yang sulit kalau diberi kepercayaan sendiri untuk melakukan itu susah. Kita masih masyarakat ya yang harus ada yang mengawasi, ada yang mengingatkan, ada yang mensinkronisasi kita satu sama lain. Jadi mungkin ya suatu saat nanti ketika Indonesia sudah lebih modern, contoh misalnya KN itu sudah bisa berjalan dan diadopsi di seluruh kementerian maupun daerah, ya mungkin kita bisa lebih efisien, lebih ramping lagi kabinet itu ya. Tapi saat ini dengan Masih perlu. ya karakter bangsa masyarakat kita, kemudian banyaknya yang harus dicapai oleh pemerintah, luasnya wilayah dan banyak penduduk, kita masih butuh Kemenko. Kemenko fungsinya apa tadi? Paling utama adalah KSP. Oh, bottlenecking ya. Bottlenecking. Pecah kemacetan, Kebuntuan. dalam hal apa itu tadi 3 KSP, mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan. Terima kasih ya Om Ferry ya. Oh, saya sebelum ditutup, Bro. Saya hanya berpesan dan berdoa. Semoga Biro SDM melihat podcast ini Oh, kenapa? biar cepat promosi, Bro. Karena lihat penjelasannya kan Biro SDM runtut. Kemenko ya? Kemenko, Biro SDM kita nggak ada hubungannya. Nah, mungkin Biro SDM yang lain pun tertarik membutuhkan Om SDM Ferry ya. dengan kompetisi kapasitas seperti Om Ferry. Saya pikir Anda bisa membajak dia. Iya. Lewat kami juga bisa. Jadi kami di sini. Karena Fee manajemen bernas sekali ya. Iya. kita beruntung sekali hari ini ya. Ya, Kedatangan Om Ferry, Pencerahan bintang tamu yang beberapa hal yang kita sedikit negatif thinking terhadap Iya, eksistensi iya. Kemenko sekarang terjawab bahwa kita keliru memahaminya. iya, dari rapat tadi. Jadi tadi ya Om Aris dari awal kenceng banget, sekarang dia udah lembut. Kayaknya dia sudah mulai tercerahkan. Iya, memang perlu lah. Bisa nggak? Tertarik jadi. Iya, bisa nggak ke sana? Enggak. Iya. Terlalu gapnya lah. Iya. Gap apanya? Nanti disinkronkan. Gap kapasitas gua, Bro. Kalau mencapai ini kan wah. Sama dong. Iya. Oke, terima kasih. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Tetap bangga sebagai ASN. Cil apa ini? ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.